Halo semuanya, Bapak dan Ibu guru yang hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rodiarni Silalahi, guru di SMA Negeri 1 STM Hilir. Saya membawakan materi pelajaran sejarah. Saat ini saya ingin berbagi video kepada Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan materi yang saya ajarkan di kelas 10.1 yang berjudul menganalisis sumber-sumber sejarah. Sekiranya materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari bersama-sama kita menyaksikan video tersebut. Terima kasih. Salam Jas Merah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Siang, Bu. Apa kabar di siang hari ini, Nakku? Baik. Ya. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita kembali belajar sejarah. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan doa supaya pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik. Siapa yang bertugas hari ini membawa doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak ibu semuanya, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapakah di antara kalian yang tidak hadir? Satu. Sama Anissa. Si Anissa dan Sandi. Oke, terima kasih ya atas informasinya. Ibu harapkan untuk kedepannya semua anak ibu rajin semua hadir ke sekolah ya. Hari ini ibu ingin membawakan materi sejarah dengan judul menganalisis sumber-sumber sejarah. Adapun tujuan ibu memberikan materi sumber-sumber sejarah pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, supaya kamu mengetahui apa definisi dari sumber-sumber sejarah. Yang kedua, supaya kamu sekalian dapat memahami apa manfaat sumber-sumber sejarah. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat mengidentifikasi apa-apa saja jenis-jenis sumber sejarah yang ada. Tapi sebelum ibu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada kalian, ibu ingin menayangkan suatu video kepada kalian. Ibu berharap semua kalian memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak dengan baik video yang ibu putar. Dan selesai nanti video ditayangkan, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kamu sekalian. Oke? Kali ini kita akan membahas materi sumber sejarah. Definisi sumber sejarah. Sumber sejarah adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah adalah keterangan sekitar apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jenis-jenis sumber sejarah. Jenis sumber sejarah terbagi menjadi 3. Pertama, sumber tertulis. Yang kedua, sumber lisan. Dan yang ketiga adalah sumber bentuk. Kamu sekalian sudah menyaksikan video yang ibu putar. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Anda sudah menyaksikan video itu tadi. Kira-kira apa ya yang kalian dapatkan atau yang kalian mengerti dari video yang ibu putar tadi? Ya, silakan. Iya, si SD. Apa SD yang kamu dapatkan dari video yang ibu tayangkan? Kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang ada di masa lampau dengan melihat video. Oke, bagus sekali. Nah, siapa lagi? Ayo. Iya, si Ayu. Bagus. Ayu. Dari video tersebut, saya mendapatkan penjelasan tentang jenis-jenis sumber sejarah. Iya, bagus. Setelah kamu menyaksikan video, ini di tangan ibu ada artikel yang menunjukkan sumber-sumber sejarah. Ya. Ibu mau bertanya dulu kepadamu, siapa yang berminat untuk membaca artikel? Silakan. Ya, 1, 2, 3, ya banyak ya. Ibu bagi dulu kepada yang berminat untuk membaca artikel. Siapa lagi? Ya, si Gita juga berminat. Ada yang berminat untuk membaca artikel, ibu berikan waktu sekarang untuk membacanya dan memahaminya. Namun, dibarengi dengan hal itu, ibu mau membuat beberapa metode memberikan penjelasan kepada supaya kamu lebih memahami lagi akan sumber-sumber sejarah. Yang pertama, ibu buat metode
metodenya adalah menebak gambar. Gambar apa yang ditebak? Yaitu gambar sumber sejarah. Ibu akan menunjukkan gambarnya kepada sekalian. Tugas kamu adalah menyebutkan nama gambar tersebut dan gambar tersebut termasuk ke dalam jenis sumber sejarah apa? Lisankah, tulisankah, atau kebendaan? Oke, siap? Ya, mari masing-masing mengamati. Ibu mulai dari gambar yang pertama ya. Semua melihat ke depan. Nah, ini gambar pertama. Ayo. Ini mudah sekali gambarnya. Oke, ayo. Gambar candi. Gambar candi. Iya, betul sekali. Candi ini masuk ke dalam jenis sumber sejarah apakah? Ya? Sejarah? Aku salah, Bu. Iya, salah. Nanti Sejarah kita betuli. primer. Hah? Primer. Primer. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ini gambar candi. Masuk ke dalam jenis sumber sejarah apa? Yang ibu tanya, lisankah, tulisan, atau kebendaan? Ayo, kenapa? Simon Nika, kebendaan. Oke, bagus. Karena candi itu berupa bentuk bangunan bersejarah. Oke, next berikutnya di depan ya. Nih, rasa muda. Siapa? Ya, Sri Dewi. Buku. Jenis sumber sejarah apa kali ini? Tulisan. Tulisan? Kenapa? Karena di dalam buku itu terdapat tulisan-tulisan. Iya, luar biasa, bagus. Ya, ibu mau bertanya kepada kalian terkait dengan nama suatu peristiwa sejarah dan apa sumber yang menunjukkan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, sebelum kalian menjawab, kita kasih satu contoh ini. Nama peristiwa sejarahnya ialah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Apakah sumber sejarah yang menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa kita itu berlangsung 17 Agustus 1945? Naskah proklamasi kemerdekaan. Iya, naskah proklamasi kemerdekaan. Sudah paham? Iya. Sekarang coba kamu berpikir, menganalisis apa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di bangsa kita dan apa bentuk peninggalannya. Silakan anak ibu. Apa dulu? Iya, Chandra. Zaman Praksara, Bu. Zaman Praksara, iya. Bagaimana itu? Peninggalannya seperti kapak genggam, Ya, kapak lonjong, menhil, banyak berupa sarkofagus. Iya, sarkofagus ya. Silakan dulu, bagus ya. Jadi kalau dikatakan zaman prasejarah itu atau praksara itu zaman di mana ya manusia belum menggunakan tulisan dan peninggalannya terbuat dari batu ya. Oke, berikutnya ya Miss Wangko. Kolonial Belanda, Zaman kolonial Belanda. Ya, apa bentuk sumber sejarahnya? Museum Fathahillah, Ya, Istana Merdeka, ya. dan Gedung Juang 45. Oke, bagus. Ada lagi anak ibu? Sudah habis? Satu tambahan lagi, kasih clue-nya. Kalau ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha, tentu ada juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Atau dengan kata lain, pernah mengalami yang namanya masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Apa sumber sejarah atau bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ya pernah masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia? Ayo Banyaknya masjid di berbagai tempat. adanya. Masjid di berbagai tempat. Oke, ya, Ibu tambahkan jawabannya bahwa bukti masuk dan berkembangnya Islam Indonesia ya berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Indonesia. Ada kerajaan Samudra Pasar, kerajaan Demak, kerajaan Aceh, kerajaan Banten, kerajaan Gorontalo dan sebagainya ya. Kerajaan-kerajaan itu menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oke. Sudah selesai nih kalau ibu yang kedua. Yang ketiga, dari tadi nih kan kita melihat sejarah Indonesia ya kan. Sekarang ibu mau
ke dalam dirimu pribadi, ya. Selain dari sejarah Indonesia, kita pribadi juga kan punya sejarah, ya kan? Karena sejarah itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Jadi, ibu mau bertanya, apa pengalaman kamu, ya, yang sudah dilalui, ya? Dan apa sumber sejarah yang menunjukkan bahwa kamu sudah pernah mengalami pengalaman tersebut atau peristiwa bersejarah tersebut dalam hidupmu? Ayo. Ya, kita. Saya sudah lulus SMP. Kamu? Saya sudah lulus SMP. Iya, betul. Memang lulus di kita kan? Makanya di sini. Sumber Iya. sejarahnya itu ijazah saya. Sumber sejarahnya? Ijazah saya. Iya, bagus. Jadi bukti yang menunjukkan kita itu sudah menamatkan bangku SMP dan sekarang sudah duduk di bangku SMA, yaitu sumbernya adalah ijazah. Jadi ijazah itu masuk ke jenis sumber sejarah apa? Tulisan. Oke. Apa lagi? Apa pengalaman kehidupanmu, Esti? Saya pernah mendapatkan juara di SMP. Juara berapa, Esti? 3. Juara 3, iya. Oke. Apa buktinya? Piala dan hadiah. Piala dan hadiah. Oke, tepuk tangan untuk Esti. Oke, itulah ya pelajaran kita yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat ini, Ibu minta kamu mengamati seluruh ruangan kita. Kamu lihat ruangan kita sudah diamati. Coba kamu temukan apa-apa saja sumber sejarah yang terdapat di dalam ruangan kelas kita ini. Coba diamati. Coba. Ini. Ini buku paket sejarah kita, Bu. Buku paket sejarah. Apa itu? Paket sejarah itu termasuk sumber sejarah ya? Iya, Bu. Kenapa? Karena dia memberikan informasi-informasi dalam bentuk sumber tulisan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Eni. Berarti Eni mengamati ya. Selanjutnya, siapa lagi yang mengamati? Ya. Foto-foto para pahlawan. Mana kamu lihat foto pahlawan? Pahlawan siapa itu? Insinyur Soekarno Dan dan seterusnya dia. dan itu mana lagi foto-foto pahlawan yang ada? Kamu tengok. Ya. Oke. Itu lagi, Bu. Banyak ya foto-foto pahlawan di kelas kita. Jadi itu merupakan sumber sejarah. Sumber sejarah berbentuk apa? Benda. Iya. Kenapa kamu katakan foto sejarah itu, foto pahlawan itu merupakan sumber sejarah berbentuk benda? Karena termasuk benda, Bu. Termasuk benda yang dapat dilihat dan dari foto tersebut kita bisa melihat nama pahlawan tersebut, ya kan? Sekitar ruangan kelas kita ini saja sudah banyak kita temukan sumber sejarah. Belum lagi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Jadi berbicara sumber sejarah itu sebenarnya bukan hanya di tempat yang jauh. Ternyata di sekitar kita juga ya, banyak kita temukan sumber sejarah. Tadi Ibu sudah bagikan di awal pertemuan kita, sudah Ibu bagi artikel tentang sumber sejarah. Coba dari yang tadi kamu sudah baca artikelnya, apa yang kamu dapatkan dari sumber bacaan artikel tersebut? Ayo, sini. Fahri, dan tadi serius baca artikel. Apa yang kamu dapatkan dari artikelnya, Nakul? Mengetahui tentang sejarah, Bu. Mengetahui sumber-sumber sejarah. Mengetahui sumber sejarah. Sumber sejarah apa yang sudah Fahri ketahui? Sumber sejarah primer dan sekunder. Ternyata ada sumber sejarah primer dan juga ada sumber sejarah sekunder yang Fahri dapatkan dari artikel bacaannya. Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa kita bisa mengenang peristiwa di masa lampau serta jenis-jenisnya. Dari hasil pelajaran kita pada hari ini, saya lebih bisa mengetahui dan saya lebih bisa melihat lebih jelas tentang berbagai peristiwa di masa lampau dan sumber-sumber sejarah. Itu aja yang saya dapatkan.
Baiklah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kita sudah menyaksikan bersama video yang saya tayangkan, yaitu video pembelajaran sejarah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.